Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Winnie Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai cara melakukan pemutihan BI checking dari daftar hitam. Nah, biasanya ada nggak sih di sini di antara teman-teman yang ketika melakukan pengajuan pinjaman, entah itu pengajuan KPR ataupun pinjaman di bank pada umumnya seperti BCA, BRI, Mandiri dan yang lainnya, kemudian di situ ditolak. Nah, biasanya teman-teman penolakan itu dikarenakan hasil pemeriksaan Bank Indonesia atau BI checking menunjukkan skor kredit yang kurang bagus ya. Di sini namun teman-teman gak usah khawatir ya, karena ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, nanti si calon debitur bisa melakukan pemutihan terlebih dahulu kok. Lalu bagaimana sih cara memutihkan nama di BI checking dan berapa lama proses pemutihan tersebut? Nah, jadi di sini kita akan bahas ya teman-teman sampai selesai. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk BI checking sekarang kan udah berubah ya teman-teman menjadi Slik OJK. Jadi sebelum menjawab apakah blacklist dari BI checking bisa dihapus atau diputihkan, kita coba ketahui dulu ya apa itu BI checking yang sekarang berubah menjadi pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan atau Slik OJK. Jadi singkatnya kayak gini teman-teman, BI checking itu adalah proses pemeriksaan riwayat kredit calon debitur. Informasi dalam proses pemeriksaan tersebut diambil dari sistem informasi debitur atau SID yang dipertukarkan dan digunakan oleh semua bank di Indonesia. SID tersebut memberikan skor kepada calon debitur dari rentang 1 sampai 5 berdasarkan catatan kreditnya. Berikut kita jelaskan untuk pembagian kategori skor kredit berdasarkan hasil pemeriksaan Slik OJK atau BI checking. Yang pertama, call 1 ini artinya kredit lancar. Untuk call 2 artinya kredit dalam pengawasan debitur menunggak 1 sampai 90 hari. Call ketiga artinya kredit tak lancar, debitur menunggak 91 sampai 120 hari. Kemudian untuk call yang keempat artinya kredit diragukan. Ini artinya debitur menunggak 121 sampai 180 hari. Dan yang call 5 artinya kredit macet. Ini artinya debitur menunggak lebih dari 180 hari. Nah, terus bagaimana cara memutihkan BI checking agar nantinya nama kita tidak masuk ke daftar hitam lagi? Nah, jadi yang pertama yaitu cara pemutihan BI checking agar skor kreditnya menjadi bagus adalah dengan melunasi semua tunggakan yang ada. Jika masih ada tunggakan kredit di salah satu bank, maka bisa dipastikan mengajukan pinjaman KPR bank manapun pasti ditolak. Kemudian untuk cara memutihkan nama BI checking berikutnya adalah melakukan negosiasi dengan pihak bank. Cara ini berlaku kalau debitur nggak punya dana ya untuk melunasi langsung seluruh utang serta bunganya. Mintalah bank untuk memberikan keringanan berupa perpanjangan tenor untuk meringankan angsuran maupun bunganya. Kemudian selanjutnya yaitu pantaulah skor kredit secara mandiri. Jika ternyata tidak ada perubahan, maka ajukan komplain ke bank pemberi kredit. Yang terakhir di sini untuk cara memutihkan blacklist BI checking yaitu mintalah surat keterangan lunas utang dari bank terkait. Apabila sudah mendapatkannya, nanti teman-teman bawa surat tersebut ke kantor wilayah OJK terdekat. Nanti pihak OJK akan melakukan pembaruan skor kreditmu pada SID. Nah, jadi caranya kayak gitu teman-teman. Kemudian berapa lama sih masa pemutihan BI checking itu? Jadi pemutihan BI checking biasanya memakan waktu 24 sampai 60 bulan nih teman-teman setelah proses pelunasan utang selesai. OJK akan menghapus namamu dari daftar hitam BI checking. Dan di sini perlu digarisbawahi ya teman-teman, nggak ada jasa pemutihan BI checking karena pada dasarnya pemutihan itu berarti pelunasan utang. Nama baru akan bersih kembali hanya jika melunasi utang ke pemberi kredit. Kemudian di sini aku akan bahas juga untuk tips BI checking agar tetap aman. Jadi pertama teman-teman ketahui dulu untuk semua jenis kredit. Bank menyediakan berbagai produk pembiayaan mulai dari kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit multiguna, kredit usaha rakyat sampai kredit kepemilikan rumah KPR. Jadi pastikan ketahui jenis kredit yang teman-teman ambil sebelum mengajukan kepada bank serta risiko kenaikan bunganya. Nah, misalnya teman-teman membutuhkan dana untuk membeli rumah di perumahan
Jakarta Asri misalnya teman-teman, maka otomatis produk pembiayaan yang diperlukan adalah KPR Bank. Kemudian untuk tips yang kedua untuk BI checking tetap aman, yaitu bayarlah angsuran sebelum jatuh tempo. Ya bener banget ya teman-teman, membayar angsuran apapun sebaiknya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Jaga kedisiplinan pembayaran utang untuk membuat skor kreditmu bagus. Jadi makin disiplin tentu makin mudah mengajukan kredit-kredit berikutnya ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman itu pelupa, manfaatkanlah fasilitas auto debit. Kemudian untuk tips yang ketiga yaitu perhitungkan total angsuran dan pemasukan bersih. Sebelum mengajukan kredit apapun termasuk KPR, sebaiknya teman-teman pahami dulu ya untuk batas angsuran maksimal. Idealnya tak boleh lebih dari 30% dari income per bulannya. Apabila plafon kredit sesuai dengan kemampuan keuanganmu, produk pembiayaan memang memudahkan, tetapi jangan sampai membuat rencana keuanganmu berantakan ya teman-teman. Nah, jadi itu dia ya teman-teman beberapa tips agar skor kredit teman-teman itu tetap aman. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja video pembahasan aku kali ini mengenai cara melakukan pemutihan BI checking dari daftar hitam. Nanti barangkali ada di antara teman-teman ada yang masih kurang paham, silahkan bisa tanyakan saja pertanyaannya di kolom komentar. Dan videonya aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.